Topik hari ini spesial ya, Sobat Art, karena kali ini kita akan dengar cerita ya, atau sharing dari salah satu artis kita yang karya musiknya dicuri. Nah, nanti detailnya akan kita dengerin langsung dari artis, spesial artis yang kita undang ya. Oke, bahas apa nih Kak di Next Art? Oke, baru aja tadi ya aku sebutin kita mau mendengarkan cerita dari salah satu artis kita, artis Next Art, mengenai karya musiknya yang dicuri. Aktor Next Art ya, oh bos, bisa banget. Kalau Mbak, kamu tinggal di Jakarta, halo, gimana siap gimana? Mbak. Kok dari tadi susah join ya? Kenapa susah Iya sinyal Mbak. atau? Sinyalnya Hmm, Mbak, sinyalnya. oh sinyal, oke oke. Gimana? Aku manggilnya abang atau mas nih enaknya? Karena kalau Ya, di chat aku biasa manggilnya mas kan. iya. Ya, eh, Bang Jul aja Mbak. Bang Jul. Bang Jo aja ya. Oke oke. Oh ya. Nah Bang Jo, sebelum Hmm. kita masuk lebih dalam nih mengenai ceritanya Bang Jo. Nah, cerita dulu dong, Abang Jo ini sebenarnya siapa sih gitu ya? Maksudnya Oh, oke Mbak. kesehariannya seorang Abang Jo nih ngapain aja gitu loh, supaya audiens Oh kita iya pada Mbak. kenal nih. Ya terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya. Eh, Sebelumnya saya memperkenalkan diri kan, nama nama asli saya kan Jul Fikrianati, di nama panggilan Abang Zul. Jadi keseharian saya itu bekerja sebagai guru seni musik di salah satu SMK Negeri 11 Medan Negeri Mbak ya, di Medan ya. Mm-mm. Terus saya kan ngajar sudah cukup lama Mbak ya, sudah 19 tahun sama ini. Tahun ini sudah Lama 19 ya. tahun. Iya Mbak. Terus uh, buka studio rekaman saya sudah lebih dari 10 tahun. Oke. Uh, Cukup lama juga ya, 10 tahun. iya Mbak. Iya Mbak. Jadi ya mungkin lagu-lagu lama saya ini kan pernah saya record Mbak. Jadi saya nggak sempat gitu untuk mendaftarkan ke platform, cuman langsung saya masukin ke YouTube gitu. Mungkin Hmm. ya mungkin dikira ada mungkin orang yang suka dengan lagu itu, mungkin dikira dia karena lagu ini uh, sudah lama Mbak ya, mungkin dipikirnya mungkin nggak dipakai gitu Mbak. Mungkin atau dia berpikiran udahlah mungkin ini Mas ini mungkin udah nggak suka gitu dengan lagu ini. Padahal sebenarnya saya sih bukan nggak suka kan, karena kan udah saya upload ke YouTube gitu Mbak. Nah jadi Betul, betul. tiba-tiba ada yang ngadu sama saya Mbak, yang ya, teman juga lah, teman-teman sesama recording juga lah Mbak ya. Jadi nggak sengaja dia ngeliat di platform seperti Joox apa gitu kan Mbak, ya, Mm-mm. Spotify gitu. Terus saya Platform music. dihubungi gitu. Terus saya dihubungin, "Eh, Bang ini lagu abang kan?" "Iya," gitu saya bilang Mbak. "Oh iya, ini saya lihat kemarin orang ada masukin ke platform katanya. Terus dikirimnya apa itu Mbak gitu, dikirimnya lah hmm, akun link yang seperti apa, ininya itu Mbak, platformnya itu gitu. Kebetulan dikirimnya Spotify. Ketika saya buka saya terkejut langsung. Jadi iya, cek saya cek iya Mbak, terus saya cek, loh bener Mbak, memang lagu saya diambil itu Mbak. Nah, Itu kejadiannya kapan ya? Pas pertama kali ngeliat ada di platform musik itu kapan tuh, Bang? oh, baru-baru ini Mbak, baru-baru dalam 2 minggu ini gitu ketahuannya. 2 mingguan. Iya, cuman saya nggak tahu sih sudah berapa lama dia dia masukin itu gitu Mbak. Nah, Kalau ngeliat videonya sih udah lumayan tuh sepertinya.
Iya, saya lihat view-nya udah hampir 500 Mbak ya. Iya, lumayan, I- lumayan banget itu iya. view-nya. Nah, terus Mbak nggak lama orang ngadu ngadu ke saya, terus eh, ternyata banyak yang dicuri-curi dia juga lagu-lagu selain saya Mbak gitu. Mm. Nah gitu. Yang pernah rekaman sama saya gitu Mbak, itu ada banyak diambilnya Mbak, ada banyak diambil dicurinya, terus dimasukinnya gitu. Terus ada juga saya lihat dia ribut gitu di Instagram, ada ribut di dalam dalam di komen-komen dia itu Mbak. Ternyata dia ada juga ngambil mencuri audionya solo gitar juga Mbak gitu. Tapi saya lupa nama akunnya apa, cuman di situ sempat ribut saya lihat di komen-komen video itu gitu. Jadi dia hanya ngambil gaya doang, dia main gitar gitu kan, gaya doang kan. Tapi Mm-mm. sebenarnya audionya audio orang dicurinya Mbak. Ah Iya, itu Mbak berarti kejadian. dari originalnya sama dia di-download ya, di-download terus Iya di-upload lagi di video download. baru gitu. Iya, tapi dibuatnya ciptaan dia gitu. Hmm, 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 hmm. Dibuatnya ciptaan dia Mbak atas nama dia gitu bahwasanya itu hak dia, ya ciptaan dia lah gitu Mbak, karyanya dia gitu. Tapi Jadi pencurian ini hanya terjadi di platform musik atau di YouTube juga ada, Bang? Jadi kayak misalkan bikin video klip sendiri gitu, tapi audionya punya bukan punya dia gitu. Dia gaya-gaya yang gimana, terus dibikin seolah-olah itu video klipnya dia. Ada nggak sih seperti itu atau memang murni hanya di platform musik? ya untuk sejauh ini saya belum cek semua Mbak ya. Cuman untuk saat ini saya masih ngecek di platform bahwasanya dia itu ngambil lagu-lagu orang gitu, termasuk lagu saya gitu Pak. Hmm, berarti baru Ah, audio ya yang ketahuan ya. Kalau yang video saya kurang tahu. Cuman yang di video, oh ada Mbak satu saya lihat di Instagram. Nah di Instagram itu Oh, dia solo gitar. Ternyata di situ banyak komen-komen. Oh ternyata ini ya pencuri lagu saya selama ini ya, gitu-gitu ada komen-komen gitu Mbak. Rame tuh Mbak gitu Mbak, hmm, rame komen-komennya gitu. Nanti kalau apa bisa saya cek lagi lah nanti. Nanti saya tag nanti di situ pihak Next Art atau siapa gitu. Nanti bisa saya cek nanti ke situ Mbak gitu. Bahwasanya oke. Nah, ternyata enggak pun lah, iya Mbak, ternyata hmm, hmm, hmm. bukan lagu saya aja diambilnya, solo gitar juga ada gitu. Nah itu Oke, jadi kalau menurut Mbak kejadiannya gimana juga Mbak ya? sama teman. Iya, Oke, sebentar. Kita masih 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 menggali dulu nih, Bang. Oke, jadi iya dari Mbak. teman-teman Abang totalnya ada berapa tuh Bang yang dicuri lagunya? Oh kemarin saya tuh kan ada sempat ngerjain albumnya pesantren Mbak ya. Satu album, saya ngerjain pesantren. Terus pesantren tuh menghubungin saya Mbak, terus dibilang ya, Bang, maaf Bang ya, itu lagu kami kok ada di platformnya katanya gitu. Jadi sempat juga mereka tuh kiranya itu saya yang masukin Mbak gitu dengan menggunakan nama orang gitu. Jadi Hmm, saya terkejut, loh lagu yang mana? Yang mana ya Mas ya? Itu lagu-lagu kemarin yang buat sama Abang gitu, ada 3 lagu gitu. Jadi 3 lagu ini dimasukin ke platform Bang. Jadi yang judulnya ini pokoknya ada tiga tuh Mbak, tiga atau empat. Terus ya dikirim link ke saya cek. Ya ternyata saya lihat atas nama itu RM itu Mbak. hmm, hmm, hmm. R disingkat RM. Jadi terus dibilang ya tolonglah Bang ditelusuri orangnya. Nanti kalau kalau misalnya belum dihapusnya jangan sempat kami ngelapor memperkarakan ini katanya gitu. Jadi sempat diperkarakan lah. Jadi ya udah saya cek juga dapat namanya RM itu Mbak gitu. Jadi Hmm. ternyata ternyata teman juga Mbak. Oh, kenal Nah, dengan RM itu. iya, ternyata teman yang sudah lama yang pernah rekaman sama saya Mbak. Oh, oke. Gitu Mbak. Iya Mbak. Nah, terus setelah sudah dikontak, si RM itu bilang bilang apa tuh, Bang? Oh si RM itu ya dia minta maaf juga Mbak. Jadi mohon maaf ya Bang katanya.
cuman dia tetap nggak mengakui bahwasanya itu dia katanya. Jadi saya dalam hati saya kan, loh itu nggak mungkin nggak dia kan, karena kan itu kan Ini punya dia. eh, karena kan emailnya kan atas nama dia Mbak. Jadi Mm-mm. saya rasa itu murni murni dia, tapi dia sampai sekarang nggak akui katanya. Ya itu bukan aku bang, cuman dia ada orang yang jebol email aku segala macam gitulah Mbak gitu, nggak diakuinya lah Mbak gitu. Hmm. Terus sekarang masih bisa dihubungi nggak si RM-nya ini? Iya berapa waktu lalu kemarin saya hubungin nggak aktif Mbak, tapi nggak tahu saya nanti untuk ke depannya lagi atau entah beberapa hari ke depan mungkin kalau saya hubungin mudah-mudahan bisa tersambung Mbak gitu. Hmm. Tapi untuk saat Terus ini proses, Mm-mm. Ya, terus gimana Mbak? Proses apa ya Mbak? proses untuk di apa di take down ya lagu-lagunya itu gimana tuh Bang sampai sejauh ini? Oh iya Mbak, benar Mbak. Jadi saya udah minta take down katanya belum dibalas katanya dari pihak. Tapi sudah di email, cuman dari balas. Iya, udah sudah di emailnya, di screenshot ke saya bahwasanya Pak tolong dihapus lagu itulah atas lagu Cinta yang Hilang, terus lagu eh, Guruku, terus ada pokoknya ada 4 tuh Mbak yang diambil dia gitu. Jadi dia udah melakukan take down sama pihak Saban. Kemarin terakhir saya berhubungan sama dia katanya belum dibalas sama pihak. Oh, Kata udah sedang kontak proses. kapan tuh Bang email ke saya minta di take down? Ya yang kalau nggak salah yang waktu nggak lama Mbak bilang kemarin itu gitu. Waktu Mbak Ini suruh minggu saya lalu gitu. ya, minggu lalu Iya. ya kurang lebih semingguan. Jadi iya Mbak. Sampai sekarang belum ada kabar lagi tuh Bang, kapan di take down-nya. Belum Mbak. Untuk saat ini belum Mbak. Jadi saya rasa ya gimana Mbak ya kalau bisa dia di misalnya atau kemana ngelapornya Mbak supaya bisa langsung di take down tanpa harus menghubungin anak itu gitu Mbak. Ya lapor ke agregatornya sih Bang. Seperti yang Wow, kemarin agregat. waktu aku chat ya, coba Abang Zul juga kontak ke agregatornya gitu. Kalau dari Hmm, sound on-nya mungkin nggak merespon gitu ya, kita bisa bantu search sih agregatornya mana gitu kan. Nanti bisa mungkin email ke sana. Paling yang bisa dilakukan sih sebatas itu ya, bantu bantu percepat untuk take down gitu. Nah, untuk lagu-lagu yang sudah di YouTube, Bang, totalnya ada berapa yang belum diamankan secara digital gitu, yang belum dimasukkan ke platform musik. Totalnya ada berapa? oh iya banyak Mbak. Itu kalau untuk lagu-lagu di YouTube termasuk juga lagu-lagu ciptaan saya ada yang dinyanyiin orang itu mungkin ada 5 terus lagu-lagu orang juga yang mau masukin ke YouTube saya juga itu semua banyak juga Mbak. Ya ada puluhan juga Mbak gitu. Nah, Hmm. makanya Tapi jadi sejauh ini baru de- baru lagu itu hmm, yang ketahuan dicuri ya, Bang ya. Lagu-lagu yang lainnya masih aman tuh. iya yang lagu-lagu lainnya kebetulan mungkin nggak dicuri Mbak, mungkin dia milih gitu Mbak. Jadi mungkin dipilihnya dari antara banyak lagu yang udah saya upload, mungkin dipilih dia yang terbaik, terus diambil dia itu loh Mbak. Jadi Hmm. kemungkinan nanti untuk kedepannya saya udah infokan ke teman-teman semua yang akan akan record lagu ke saya lagi yang akan rilis. Itu saya semua kasih saran bahwasanya ya wajib lah mereka itu harus rilis dulu Mbak gitu sebelum diedarkan ke YouTube. Jadi harus rilis platform dulu gitu. Jadi rilis platform terus saya bilang kok setelah rilis platform kok bisa langsung diurus hak ciptanya gitu Mbak. Kan kemarin Mbak udah ngirimin filenya gitu kan. Iya, Ya, iya. ya itu ya. Jadi memang Nah intinya, hah? sebelum Iya, jadi memang sebelum lapor ke sebelum diupload ke YouTube, memang baiknya
apa ya, dilisensikan dulu gitu secara digital gitu. Makanya dimasukkan ke platform itu gunanya kan untuk mendapatkan kode ISRC dan UPC itu kan kode digital, istilahnya itu bisa disebut sebagai identitas lagu gitu, kayak KTP-nya lagu gitu kan. Kalau udah Iya, punya iya Mbak, itulah. kode itu aman secara digital gitu. Jadi memang sebenarnya strateginya si pencuri lagu ini dia bener tuh Bang, karena dia langsung masukin ke platform kan. Jadi dia klaim Iya. lagu itu, dia masukkan Lagu ke dia. platform, ya anggap itu sebagai lagu dia dan dia sudah Iya. pegang tuh kodenya gitu kan. Jadi otomatis sudah menjadi miliknya dia secara digital aman untuk dia. Sayangnya itu bukan karyanya dia gitu kan. Ya, Iya. itu sih Jadi sebenarnya. Jadi untuk kedepannya memang mungkin lebih ya mungkin informasi ini juga berguna untuk teman-temannya Bang Zul juga ya supaya iya Mbak. sebelum diupload Iya. ke YouTube Iya. digitalkan dulu gitu lisensinya. Jadi udah Terus saya bilang jadi sama plannya teman-teman. mm-mm, mm-mm. Apanya Mbak? Gimana Mbak? Jadi rencananya Bang Zul gimana nih setelah ini? Apa yang mau ditempuh? Eh, Misalkan berkaitan dengan lagu ini gitu ya, 4 lagu kan yang dicuri ini kan sama si RM Iya. ini. Nah, 4 lagu. kira-kira setelah ini Abang Zul mau menempuh apa nih plannya? Ada rencana nggak, Bang? Ya, ya itu loh Mbak. Ya paling ya untuk lagu yang 4 lagu dicuri ini ya terus saya telusuri Mbak gitu. Jadi mudah-mudahan benar yang dia katakan bahwasanya eh, dia udah take down bahwasanya memang itu benar, memang dari pihak sound-nya memang belum balas. Nggak ada masalah Mbak, yang penting tetap diproses dan next ke depannya itu saya udah informasikan ke teman-teman semua yang record sama saya, ya wajib lah gitu lagu-lagunya sebelum dirilis, sebelum diedarkan gitu. Jadi jangan sembarangan diedarkan gitu Mbak. Jadi jangan sembarangan didengar-dengerin sama orang, jangan, karena ngeri loh Mbak. Soalnya kan ya kita nggak tahu ya, karena kan ya ini kebetulan lagi pas nggak viral gitu Mbak. Maksudnya kalau Iya, sempat betul. kalau sempat viral meledak gitu yang nonton gitu kan, ya kan mungkin kita rugi Mbak ya kan gitu Mbak ya. Iya, betul. Yang menikmati Ah, uangnya ah, orang lain, padahal itu karya iya kita jadi kan, Bang. Tuh. iya, tapi kan ya selain daripada itu kita kan ya kita uh, terluar dari situ dulu Mbak. Artinya kan bukan hanya itu aja, tapi kita kan kecewa gitu ya. Kita punya karya, kenapa orang yang menikmati gitu Mbak ya. Orang yang ya gitulah ya, ya Iya, betul, harus betul. gimana ya, ya setidaknya kita kalau mau kasih efek jerah lah Mbak gitu, setidaknya karena saya kenal ini kan, karena saya kenal Mbak ya, mungkin kenal saya masih ada toleransi lah Mbak gitu. Tapi kadang orang ada bilang udah Bang, abang kok gak usah toleransi karena dia juga nggak toleransi sama abang, dia tega ngambil lagu abang, mending laporannya ke polisi katanya gitu Mbak. Jadi ya kalau sampai sampai saat sejauh ini dia juga nggak tobat-tobat juga dia Mbak, misalnya nggak selesai juga lagu saya ini, ya saya pokoknya saya teror dia terus Mbak gitu, sampai dia dapat gitu Mbak, sampai dia betul-betul ya kelar lah Mbak masalah ini gitu. Ya, diperjuangkan Gitu. ya. Iya Mbak gitu. Betul, betul. Dan terus nextnya itu loh Mbak, yang setiap rekaman sama saya itu ya mungkin ya saya wajibkan lah gitu untuk masuk next art gitu Mbak, atau ya terserah mereka, saya juga nggak memaksain harus kemana platformnya juga, yang penting saya udah kasih saran mungkin ke tempat-tempat saya mengupload merilis lagu, ya kalaupun seandainya mereka ada agregator lain ya terserah, yang penting saya nggak memaksakan, tapi intinya ya itulah, hati-hatilah kalau dalam merilis lagu, jangan sembarangan dipublikasikan dulu sebelum dirilis ke platform. Sebelum official ya, sebelum Iya resmi Mbak, dirilis. iya, iya Mbak, betul Betul, Mbak. betul. Iya Oke, karena kan Sobat Art, ya
sorry. Sobat Art mungkin Ya ada yang Mbak. mau bertanya nih dengan kasus ini mungkin mumpung Abang Zulnya ada di sini, mungkin ada yang mau Oh iya, iya. bertanya. Gak apa-apa ya Bang ya, kita berinteraksi Iya Mbak. juga dengan Iya. audiens supaya mereka juga apa ya punya gambaran nih Bang. Siapa tahu nanti mereka juga mengalami hal yang sama gitu kan. Paling nggak mereka juga tahu harus berbuat apa gitu kan. Oke, aku Iya siap coba Mbak. jawab dulu pertanyaan yang sebelumnya ya tadi. Kalau mau konsultasi ke Next Art berkaitan dengan distribusi karya, bisa main ke kantor Next Art kah? Oh bisa, bisa banget. Kantor kita ada di Jakarta Pusat, di Menteng. Jadi kalau kalau siapa nih? Handoyo ya, Handoyo Subandrio. Kalau tinggalnya di Jakarta, mau main ke kantor untuk konsultasi, boleh banget, kita open. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kita akan apa ya, sebisa mungkin memberikan informasi yang dapat membantu para sobat art di luar sana, para musisi, artis, ya, produser musik juga. Kalau misalkan memang butuh konsultasi, kita akan selalu open. Oke, ada pertanyaan nggak nih buat Abang Zul? Mungkin ada Iya, iya Mbak. yang penasaran mungkin atau mau tanya tentang Abang Zulnya juga nggak apa-apa kok. Oh, oh ini Mbak, ini ada nanya teman kita yang dicuri instrumennya doang kah katanya gitu. Nah, itu Ya coba gimana dia. tuh? Nah ini yang dicuri sebenarnya bukan instrumen aja, jadi semua dicuri. Jadi semua sama sama penyanyi-penyanyinya sama ada vokalnya juga dicuri semua habis. Jadi dia tuh cuman cuman nampang doang gitu. Jadi lagunya ada gitu. Maksudnya nggak hanya minus one gitu. Jadi ya kalau hanya minus one kan sebenarnya saya juga sering ngambil musik di minus one, hanya saja saya tidak merilis lagu itu gitu ke dalam platform. Tapi kalau kalau sekedar saya buat cover lagu dengan mengambil karaoke-nya lagu orang di YouTube itu ada, saya pun pernah, tapi kan saya tidak mengklaim bahwasanya itu lagu saya gitu. Tetap saya buat namanya uh, judul, misalnya saya bawakan lagu Guns N' Roses gitu, misalnya Future of Mine, saya buat situ cover Guns N' Roses gitu kan gitu Mbak ya. Iya, iya betul. Kalau Tetap ah, disebutkan ah, siapa siapa tetap artisnya. disebutkan. Oke, untuk Bang Muhammad apa nih? Bang Muhammad ya. Itu Bang Muhammad ya. Jadi saya jelasin. Terus ini untuk Bang Hutomo nih. Uh, Ya. mau tanya berarti dia ambil karya tanpa izin dan lagu diambil dari YouTube. Iya, iya Bang, benar sekali Bang. Bang apa nih? Bang Hutomo ya. Benar Bang. Bahwasanya anak ini telah mengambil karya saya dengan mendownload lagu saya di YouTube, terus dia masukkan ke platform digital. Nah itu Bang, benar Bang. Nah, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya nih. Oh ini Safari mau, Research. itu mungkin Mbak Mbak Ica ya Oke. jawabnya. Mau tanya konten ID-nya NextArt ini langsung ke YouTube atau nge-sub dari agregator lain? Oke, kita agregator yang direct ya. Jadi kita bukan sub, bukan sub dari agregator gitu. Eh, jadi kita bukan agen, kita bukan sub gitu ya. Jadi memang kita agregator murni, kita direct langsung ke platform musik dan toko musik online di seluruh dunia gitu. Jadi kita nggak pakai agregator luar lagi gitu. Jadi kita memang sudah murni gitu. Apalagi pertanyaannya? Oh ya, oh ya Mbak ini Mbak, Oh, kalau boleh tahu ini atas nama Ari The Bandits. Oke, kalau boleh tahu terduga pelakunya terorganisir apa individu? Oh ya, Ari. Untuk saat ini sepertinya individu ya. Jadi anak ini sepertinya penyusup Nindi. Jadi dia sepertinya individu Nindi sendiri dia. Tapi dia pintar dalam hal digital nih. Jadi seperti
Ya dia pintar kalau buat video gitu, dia main video gitu, mengambil audio orang, dia sengaja menggelap mukanya supaya nggak kelihatan. Jadi suatu saat orang ada menuduhkan, ya nggak bisa gitu, selamat ya gitu. Ya cuman Ya, sampai kapan kan? betul, betul. Oke, ya terus ini Mbak, Harus ini disanksi Bang, biar kapok. Masalahnya bukan cuma instrumen itu Bang, tapi semuanya. iya benar sekali Bang Muhammad, benar. Dia ngambil semuanya Bang, jadi ya total gitu diambil semua lah. Makanya saya pun sempat shock juga gitu ya, kok bisa nih gitu gitu. Oke, ini Ya, ya dari Rio Jelly Rinaldo. Nah, ini CEO-nya NextArt nih. Katanya semoga kejadian ini bisa menjadikan sharing yang baik untuk semoga tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti ini lagi dan harus diberantas agar musisi mendapatkan hak ekonominya secara adil. Tuh, jadi Bang Zul harus memperjuangkan karena itu aset Bang. Seperti iya tadi Mbak, yang Bang makanya Zul bilang, ini belum viral. Kalau viral, nah yang iya menikmati Mbak, uangnya kalau orang viral lain tuh Bang. iya saya kan rugi, tapi kan di luar daripada itu kan kita kan juga kan kecewa gitu ya. Aduh, kita capek-capek buat karyanya dengan hasil recording, terus kita kan nggak hanya recording ya, kita pertama mikirin karyanya, buat liriknya kan perjalanan yang panjang gitu Mbak, cukup cukup panjang gitu kan. Tiba-tiba kok setega itu gitu ada orang yang mau mencuri, yang lebih parah lagi yang mencurinya ini pun saya kenal gitu Mbak gitu. Ternyata klien lama saya juga gitu. Ternyata dia selama ini telah mengintip-ngintip apa yang apa yang saya lakukan lah gitu Mbak. Saya mengupload apa ternyata dia benar berarti dia mengintip-ngintip saya gitu. Hmm. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Kenapa nggak didatengin aja Bang orangnya kalau satu kota tuh kata Hutomo. Iya, iya saya udah ngajak ketemu, dia selalu bilang nggak bisa katanya. Oh, Jadi menghindar ya. cuman kalau nanti lama-lama nggak juga, ya mungkin saya cari cari alamat dia lah gitu. Sampai saya dapat lah mungkin saya kasih tahu sama keluarganya atau gimana biar dia kapok lah gitu Mbak. Maksudnya saya juga nggak mau dulu lewat jalur hukum, tapi saya mau juga bicarakan secara baik-baik. Yang penting untuk kedepannya supaya dia tuh bisa tobat lah Mbak gitu. Jangan lagi dia curi-curi lagu orang gitu. Nggak lagu saya aja gitu. Tapi lagu-lagu orang juga. Ya, tentu yang lain. Nah, iya Mbak. Kira-kira Nah, ini ada ada lagi? komen nih, Bang. Rere Hari, udah puyeng-puyeng bikin karya musik malah digondol orang. Iya, itu bener Mbak. Ari. Siapa dia? Ya, terus ini Ari The Bandits. Oke Bang, Oh kasih iya. pelajaran Bang Zul. Iya, Kita ada di belakang sebagai sesama musisi Kota Medan. Wah, iya Mbak. Kota Medan Mbak. Ya, ya kalau dia sampai sekarang nggak tobat-tobat juga mungkin akan saya perkarakan Mbak gitu. Karena saya nggak takut karena kan itu memang betul-betul karya saya gitu. hmm. Oke, Bang Zul, aku boleh minta pendapat nggak? Menurut Bang Zul, next, menurut Bang Zul gimana? Kan sudah bergabung dengan NextArt beberapa bulan nih. Nah, Iya Mbak. menurut Bang Zul selama ini gimana? Apakah kita cukup ya mungkin kekurangan-kekurangannya apa supaya kita bisa berkembang menjadi lebih baik? Nah, gimana nih menurut Bang Zul? Pendapatnya dong, Oh Bang. iya kalau ya oke Mbak ya kalau saya juga kan ada kenal juga agregator selain NextArt Mbak ya. Jadi kan ya artinya untuk saat ini memang NextArt itu aman-aman aja sih sama saya gitu. Cuman ya itu tadi Mbak, ya mohon maaf sebelumnya maksudnya kenapa di jokes gak ada Mbak ya? Bijux, oh ya, itu sebenarnya juga Nah, ada pertanyaan juga sih. Sebenarnya kalau dari pihak kita, kita sudah distribut ya ke Jux. Tapi memang hmm. waktu kita tanya ke pihak Jux, Jux bilang mereka sedang ada pergantian sistem gitu. Oh, Dan ya mungkin karena pergantian sistem itu yang akhirnya
ada beberapa lagu yang mungkin tidak bisa masuk gitu. Kita masih tetap update terus sih, kita masih tetap bertanya ya ke Juk sampai masalah ini beres gitu. Karena memang dari artis yang lain juga ada yang menanyakan hal yang sama sih, Bang. Jadi memang Jux ini Oh sedang jadi, pergantian sistem, jadi ya kita masih belum tahu nih update informasi terbarunya dari mereka belum ada lagi nih. Saat ini masih sama jawabannya. oh jadi untuk kedepannya, oh ini ada murid saya masuk nih Mbak, murid. Ini atas nama Ini Samuel kamu, Hutogaul. oh, wah halo Dia muridnya bilang, Bang Zul. iya, iya, halo, halo Pak Jul kata dia bilang ya. Oke Pak, oh gitu Mbak ya. Berarti, berarti kedepannya bisa lah di jokes nanti di diterbitkan Mbak ya. Ya, kita Jadi biar bisa semua akan kan Mbak. tanya terus, betul. Nanti kita akan tanya terus ke pihak Jux. Semoga dalam waktu dekat mereka sudah menyelesaikan masalah sistemnya mereka sih. Jadi Iya. semoga nanti ke depannya nggak ada kendala. Dan ini ada pertanyaan lagi nih. Nggak ada Iya, rencana ke jalur hukum, Bang, dari Hutomo. iya. Oke, ya, ini Hutomo, thank you. Iya, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya nanti saya kan mau berniat baik nih, karena kan kebetulan pelakunya itu saya kenal gitu. Jadi untuk beberapa saat ini mungkin saya masih masih logo aja lah gitu Pak. Jadi artinya saya mau membicarakan ini secara kekeluargaan dulu. Tapi nanti kalau kedepannya dia itu nggak bisa juga memproses, belum kelar, atau mungkin dia terbukti lagi dia mungkin nanti akan mencuri-curi lagu-lagu orang lagi, termasuk lagu-lagu saya juga, ya terpaksa saya pun harus melaporkan ke pihak berwajib. Ini ada pertanyaan lagi nih. Bang Zul, ada karya lain nggak yang belum didigitalkan? Iya itu tadi, ada Ada karya saya banyak. 4 lagi, ada 4 yang belum saya digitalkan, itu nanti bakal mau saya digitalkan tuh. Termasuk juga lagu-lagu orang yang record sama saya, mau saya saranin gitu, wajib gitu harus didigitalkan dulu semua sebelum dipublikasi sama mereka gitu. Bang Muhammad. Thank you Oke, Bang Muhammad. Muhammad ini Farhan kayaknya nih, FRHN, Muhammad Farhan. Oke, ada pertanyaan lagi kah dari Sobat Art? Sebelum kita sudahi, aku berterima kasih banget nih Bang Zul udah mau share ya ceritanya dengan dengan Next Art dan juga para audiens. Semoga ini bisa membantu eh, para musisi di luar sana ya Bang ya gitu karena ternyata sebenarnya banyak loh Bang yang ngalamin seperti ini gitu loh. Jadi memang berapa bulan yang lalu juga aku juga sempat denger gitu kan cerita yang lagunya dicuri gitu dan Iya walaupun Mbak. pada akhirnya lagunya berhasil diselamatkan gitu, tapi menempuh jalurnya itu prosesnya tuh panjang gitu. Nah, makanya Iya Mbak. berhubung Abang Zul ini juga salah satu artis dari Next Art, makanya aku pikir, wah Bang Zul ini Iya. lebih baik cerita deh gitu dengan sobat art gitu supaya sobat art nih lebih terbuka lagi gitu pemikirannya supaya lebih berhati-hati gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Oh ini, buat nextart.id. Berarti sebaiknya sebelum ditayang YouTube digitalkan dulu ya. Kalau sudah ada karya yang tayang di YouTube gimana Kak? Oke, jadi Nah, gini, itu. memang sebaiknya sebelum kalian upload ke YouTube, baik itu hanya berupa audio maupun video, baiknya lagu itu didigitalkan dulu. Kenapa? Karena kalau kalian sudah digitalkan, kalian akan mendapatkan lisensi yang tadi saya bilang kode ISRC dan UPC. Itu adalah kode lisensi. Istilahnya itu kayak identitas, identitas yang diakui secara internasional. Dengan Iya. kode itu lagu kalian aman. Jadi kalau ada yang istilahnya ngeklaim gitu ya, pakai lagu itu secara sistem akan ke trace gitu, akan kedeteksi
Gitu. Itu sebenarnya kenapa baiknya didigitalkan dulu. Kalau sudah terlanjur, ya sudah terlanjur di-upload, entah di YouTube atau di sosial media lain, segera didigitalkan sebelum terjadi pencurian karya musik seperti ini. Gitu. Iya. Memang itu penting banget. Karena kalau sudah diambil orang, sudah diklaim, yang nikmatin hasilnya, yang menikmati uangnya kan orang lain ya, bukan yang menciptakan kan, bukan yang punya lagu. Sayang gitu loh. Jadi memang digitalkan dulu. Itu penting banget. Nah, Benar, apalagi benar, nih, Pak. berarti saya bisa datang ke kantor Kak untuk konsultasi. Bisa, bisa banget. Kantor kita open ya, tinggal chat aja ke WhatsApp kantor kita untuk janjian gitu ya, kalau mau datang kabarin gitu ya, supaya memastikan kita juga ada di sini, takutnya nanti kitanya lagi ngapain gitu. Jadi chat aja dulu, kalau misalkan mau langsung datang selama itu di office hour ya, kita ada sih open. Jangan datang ke sini malam-malam aja ya, kalau malam-malam kantornya tutup. Selama itu Iya, office Pak. hour, kalau mau langsung datang sebenarnya monggo aja sih. Gitu. Tapi kalau misalkan memang mau janjian dulu, ya itu lebih baik lagi. Gitu. Iya. Betul, betul, Pak. Oke, dari Bang Zul ada yang mau ditambahkan lagi sebelum aku tutup acara ini, Bang? Ya, terima kasih Mbak sebelumnya untuk next next art yang udah mengapresiasi saya untuk dalam hal ini gitu agar teman-teman kita juga bisa melihat ke depannya bahwasanya saya ini jadi contoh bahwasanya kita jangan sepele dengan hal-hal yang kita anggap tidak sepele, contohnya seperti lagu-lagu yang sudah kita ciptakan gitu, yang mungkin orang abang-abang ciptakan semua. Mungkin kita boleh sih anggapan lagu kita ini nggak bakal terkenal gitu, nggak bakal akan jadi seperti apa gitu. Mungkin jadi sehingga kita sepele gitu, nggak langsung mendistribusikan, nggak langsung mendaftarkannya gitu kan. Nah tiba-tiba saat uh, saat ada tiba-tiba orang yang suka dengan lagu kita, ternyata dia mau mengambil itu gitu dan langsung di hak patenkannya dengan atas nama dia gitu. Jadi saya rasa saya ini udah jadi contoh. Jadi kedepannya teman-teman semua segeralah. Nah, jadi kalau ada karya-karyanya jangan lupa itu wajib semua harus digitalkan terus langsung, nggak pakai nggak lagi. Setelah itu mau disebar terserah. Saya rasa itu aja Mbak. Kira saya Mbak. Oke, terima kasih ya Bang Zul sudah meluangkan waktu untuk sharing. Nanti Siap kita Mbak. lanjut chat-chatan ya, Bang, kalau ada pertanyaan atau apa. Siap Mbak. Siap. Oke, Sama-sama Mbak. semoga sehat selalu, Sobat Art. Kita undur diri dulu ya. Thank you Siap yang Mbak. udah join. Bye-bye. Mantap.